Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Last Channel. Bajak sawah Parti 2. Saat ini dunia pertanian Indonesia menuju modern. Semakin jarang hewan ternak digunakan mengolah tanah di sawah. Semakin banyak pengguna tenaga hewan dan manusia digantikan mesin. Salah satunya adalah membajak sawah dengan traktor. Penting bagi petani untuk menguasai mesin ini. Untuk menggunakan traktor, seorang operator harus paham bagaimana struktur mesin, bongkar pasang alat, dan mengoperasikannya. Karena saat mengolah tanah menggunakan traktor tangan, operator tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain di lahan pertanian. Cara membajak sawah dengan traktor harus dimulai dengan langkah persiapan baik secara fisik mesin dan operator maupun kondisi lahan. Lahan yang lama tidak digunakan tidak bisa dibajak secara langsung. Gulma dan rumput liar yang sudah tumbuh tinggi harus dibersihkan. Persiapan membajak sawah menggunakan traktor meliputi pengecekan alat dan mesin. Operator traktor tangan perlu mengganti ban yang awalnya digunakan di jalan raya dengan roda besi untuk membajak sawah. Bajak subsoil juga perlu dipasang oleh satu atau dua orang jika lahan sawah tanahnya cukup keras. Pastikan kedalaman tanah berlumpur di sawah masih bisa dilalui traktor dengan lancar. Di sekitar perputaran roda, traktor sering mengalami macet karena penyumbatan. Untuk itulah operator perlu berhati-hati dan membersihkannya. Proses membajak sawah dengan traktor tampaknya ringan dari kejauhan. Kecepatan gerak traktor bisa 3 atau 5 kali lebih cepat dari sapi atau kerbau. Akan tetapi jika diperhatikan dari dekat, ternyata mengoperasikan traktor tidak semudah kelihatannya. Setelah langkah persiapan selesai, semua alat terpasang dengan baik. Proses pembajakan bisa dimulai dari tepi sebelah kanan, kemudian maju dengan berbelok sesuai bentuk lahan. Alurnya bisa membentuk huruf S dengan bolak-balik dari ujung ke ujung atau berputar seperti alur obat nyamuk bakar. Alur membajak sawah dengan traktor harus dilakukan satu arah sampai selesai. Ini perlu dilakukan agar waktu pengerjaan dan bahan bakar yang digunakan lebih efektif. Jika kondisi tanah keras dan kurang air, proses pembajakan bisa jadi lebih lama dan harus berulang. Tujuan pembajakan sawah adalah untuk membalik tanah, membuat lapisan dalam tanah mampu menyerap oksigen dan nitrogen lebih banyak. Pastikan hasil bajakan sudah memenuhi syarat sehingga tanah dapat ditanami kembali. Setelah petani membajak sawah dengan traktor menggunakan bajak subsoil atau rotari, tanah tidak bisa langsung ditanami. Tanah yang selesai dibajak atau dibalik harus diratakan terlebih dahulu menggunakan garu sisir atau semacamnya, sehingga bentuk permukaan halus. Saat mengakhiri proses membajak sawah dengan traktor, petani atau pemilik lahan dan operator perlu memastikan kembali hasilnya. Akan lebih baik pembajakan dilakukan sehari setelah hujan turun dan kondisi tanah sawah cukup basah. Dalam kondisi hujan sedang turun, membajak sawah bisa juga dilakukan selama intensitas air rendah
dan cuaca bersahabat. Pastikan mesin traktor menggunakan perangkat kedap air sehingga tetap bisa nyala meskipun terkena air. Pembajakan dan penggaruan merupakan kegiatan yang berkaitan. Kedua kegiatan tersebut bertujuan agar tanah sawah melumpur dan siap ditanami padi. Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan mesin traktor sebelum dibajak. Tanah sawah digenangi air agar gembur. Lama penggenangan sawah dipengaruhi oleh kondisi tanah dan persiapan tanam. Pembajakan biasanya dilakukan 2 kali. Dengan pembajakan ini diharapkan gumpalan-gumpalan tanah terpecah menjadi kecil-kecil. Gumpalan tanah tersebut kemudian dihancurkan dengan garu sehingga menjadi lumpur halus yang rata. Keuntungan tanah yang diolah tersebut yaitu air irigasi dapat merata pada petakan sawah yang lebar. Perlu dibuatkan bedeng-bedengan antara bedengan satu dengan bedengan lainnya berupa saluran kecil. Ujung saluran bertemu dengan parit kecil di tepi memperlancar air irigasi. Pengolahan tanah merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap hasil padi selain faktor-faktor lainnya seperti pemupukan, pengairan, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain.